Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, saya Bu Saryati Ahmad pensiunan guru. Dalam kesempatan ini akan bercerita ketika saya berdinas di SMP Negeri A waktu awal. Nah, nanti yang akan saya sampaikan adalah ketika saya hamil besar, kemudian satu-satunya akses jembatan yang menghubungkan sekolah dengan desa kami yang kami tempati itu dibongkar, maka kami harus menyeberangi sungai ketika berangkat mengajar. Nah, Bapak Ibu, sebagai gambaran tempat kos kami dengan tempat mengajar itu adalah tempat kos kami depan rumah itu sudah beraspal. Kurang lebih 700 meter itu sampai di jembatan. Itu satu-satunya jembatan akses yang menghubungkan desa kami, tempat kami dengan sekolah. Kemudian melewati jembatan naik kurang lebih 50 meter belok kiri. Nah, itu jalan makadam menuju ke sekolah kami. Nah, di sekolah kami, tempat kami mengajar di sekolah A itu ada di tengah sawah. Jadi tidak ada bangunan apapun kecuali sekolah yang dikelilingi oleh hambaran sawah. Kemudian di depan sekolah kami itu adalah pegunungan. Jadi pemandangan yang sangat indah, apalagi di pagi hari. Udaranya segar, sepi, kita hanya mendengarkan coletehan anak-anak, gurauan anak-anak saat itu. Nah, itu Bapak Ibu gambarannya. Nah, bagaimana kami harus berangkat mengajar ketika jembatannya harus dibangun karena memang sudah rusak. Nah, kami jalan menuju ke bibir sungai dekat jembatan. Sepatu kami lepas, ya. Tentu saja pembangunan saat itu juga musim kemarau, namun bagaimanapun juga air juga lumayan deras, tetapi hanya mungkin di atas mata kaki, ya, hanya di atas mata kaki. Untuk nyebrang sungai itu memang sudah dibuatkan jalan Bapak Ibu, tetapi kan masih terbuat dari tanah, ya, terbuat dari tanah, lerengnya dari sungai, sehingga apapun kita tetap harus hati-hati. Nah, begitu sampai di situ sepatu kita lepas, kemudian kita bersama-sama. Karena saat itu kami kos berempat dengan ibu guru, di mana masing-masing tempat kos kami itu tiap kamar 2 orang. Itu rumahnya seorang mantan kepala desa, jadi cukup mewah, cukup bagus saat itu yang kami kos. Dengan gaji saat itu kami menerima sebesar Rp26.300. Kemudian 10.000 kita gunakan untuk bayar kos, dan sisanya yang 16.300 adalah biaya operasional kami saat itu dengan golongan 2B, karena kami lulus dari diploma 2. Kebetulan saya jurusan IPA, begitu Bapak Ibu. Nah, ketika kami menyeberangi sungai Bapak Ibu, maka ini sudah sepatu sudah kita lepas. Kemudian kita nyebrang. Ketika nyebrang itulah kendala kita temukan. Apa yang kita temukan Bapak Ibu? Karena batunya cukup licin. Ya, batu yang kita injak itu cukup licin. Sehingga kadang-kadang kita teriak, "Wah, Ibu hati-hati Bu." Seperti itu. Atau anak-anak kadang-kadang teriak. Nah, jadi suasana yang begitu menegangkan itu menjadi suasana yang sangat menyenangkan. Karena apa? Karena kita berangkatnya bareng-bareng. Nah, setelah kita berhasil untuk menyeberang,
ya, menyeberang dengan cukup basah, tapi anak-anak kan waktu itu kita juga menggunakan seragam pendek ya. Jadi anak-anak SMP pun pakai celana pendek, anak perempuan juga demikian. Kami para guru juga masih menggunakan rok pendek sebawah lutut begitu ya, sehingga untuk seragam basah itu enggak, tetap kita aman. Tetapi untuk sepatu, kemudian untuk keselamatan selama menyeberang itu kami memang harus ekstra hati-hati. Nah, kita bisa melewati penyeberangan itu, kemudian kita harus naik lagi untuk menuju ke jalan yang makadam tadi. Jadi kita naik lagi menyusuri lereng dari sungai. Nah, menyusuri lereng sungai, kemudian dengan kadang-kadang kita harus bawa tongkat atau mungkin juga saling membantu bergandengan begitu. Akhirnya alhamdulillah kita bisa sampai ke tujuan, ke jalan makadam yang nanti akhirnya menuju ke depan sekolah. Nah itu Bapak Ibu, itu kami lakukan kurang lebih 2 bulan. Jadi kurang lebih 2 bulan. Nah, setelah kita berjalan sampai ke jalan makadam dari bibir sungai penyeberangan, dari lereng sungai penyeberangan, kemudian kita berjalan kaki sekitar 700 meter apa 800 meter ya, akhirnya menuju sampai ke sekolah. Nah, sepanjang jalan itulah Bapak Ibu kita bisa menikmati pemandangan yang tadi. Sebelah kanan bentangan sawah dan lereng gunung. Sebelah kiri pinggirnya sungai dan sesawahan. Seperti itu. Apalagi ketika musim panen padi tiba. Semua hamparan itu menguning cantik, yang kemudian di belakangnya pegunungan yang begitu hijau. Cuitan-cuitan dari burung juga begitu menyenangkan. Nah, sampailah Bapak Ibu kita ke sekolah, anak-anak mendengarkan celotehan anak-anak, mendengarkan sapaan, dan kita saling cerita dengan Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah, kegembiraan itu rasanya masih terbawa sampai sekarang ya. Nah Bapak Ibu, kalau saya seperti itu pada tahun segitu, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ada di kota yang jauh lebih enak, ataukah Bapak Ibu mungkin justru menghadapi tantangan yang jauh lebih besar? Kita bisa sharing Bapak Ibu, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat, salam bahagia, dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.